Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita sudah masuk ke materi teori akuntansi mengenai penyajian dan pengungkapan. Jadi, salah satu standar yang diatur dalam standar akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan. Di samping ada cara pengukuran. Penyajian di sini dimaksudkan bagaimana laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan. Walaupun ada prinsip pelaporan yang umum, ternyata dalam kenyataannya karena suatu tuntutan kebutuhan dari pemilik, manajemen, regulator, ada beberapa industri yang masih membutuhkan bentuk pelaporannya, tidak seperti bentuk pelaporan yang umum. Justru itu lahirlah standar akuntansi yang khusus, misalnya dalam industri perbankan dan asuransi. Jadi dalam artian ini bentuk standar itu tidak semua bisa dipakai. Ada beberapa komponen industri yang membutuhkan standar akuntansi khusus. Misalnya adalah saya adalah perbankan dan asuransi. Nah, penyajian dan pengungkapan diatur dalam standar akuntansi. Jadi bagaimana laporan keuangan itu dibuat dan informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan tersebut diungkapkan dengan berbagai cara. Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi penyajian laporan keuangan secara umum. Jadi ini yang seperti yang sudah kita ketahui secara garis besar, itu adalah posisi keuangan disajikan dalam neraca, kemudian hasil usaha dalam laporan laba rugi dan arus kas. Ada standar pelaporan, di mana pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Jadi dalam prinsip akuntansi ini akan dikenal sebagai ketiga ini prinsip dalam pengungkapan. Yang pertama ada full disclosure, ada adequate disclosure, dan fair disclosure. Full disclosure diartikan bahwa informasi disajikan secara penuh, sedangkan adequate yakni sepantasnya dan fair yang diperlukan atau seperlunya. Jadi standar akuntansi sebenarnya sangat konservatif yang hanya mewajibkan bersifat adequate saja. Jadi yang sepantasnya sebenarnya Nah, ini kita bisa melihat dalam peraturan PSAK yang mengatur tentang penyajian ini dengan ketentuan sebagai berikut, yakni penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mencakup yang dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan yang meliputi sebagai contoh istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, penyajian dan pengungkapan dalam bank ini ada beberapa komponen misal neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi dalam neraca ini bank menyajikan aktiva dan kewajiban yang berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Kemudian laporan laba rugi, bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang atau multiple step.
yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan yang lain. Nah, dalam laporan arus kas ini jadi menyediakan 3 kegiatan utama, jadi hampir sama seperti kegiatan perusahaan pada umumnya. Misalnya adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Dan dalam hal laporan perubahan ekuitas ini hampir sama seperti pada perusahaan seperti industri biasa ya. Jadi mencerminkan terjadinya suatu perubahan modal ya setelah terjadinya suatu transaksi dan dilaporkan bentuk laporan keuangan setiap bulannya. Kemudian catatan atas laporan keuangan dalam bank itu hampir sama, jadi menyediakan informasi-informasi tambahan dari laporan keuangan. Nah, pengungkapan bank yang terpisah itu pada dasarnya ada 5 hal, yakni saldo pada Bank Indonesia, kemudian penempatan pada bank-bank lain, kemudian penempatan pada pasar uang, simpanan dari bank-bank lain, dan simpanan yang lain. Jadi pada umumnya bank itu tidak mengetahui ya pemegang sertifikat deposito karena sertifikat tersebut diperdagangkan oleh pasar bebas. Dengan demikian, bank mengungkapkan secara terpisah simpanan yang diperoleh melalui penerbitan sertifikat deposito atau surat berharga lain yang dapat dinegosiasikan. Nah, kemudian penyajian laporan keuangan. Nah, jadi dalam penyajian laporan keuangan ini meliputi beberapa hal. Misalkan yang pertama adalah neraca. Jadi disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama, diikuti dengan akun-akun aktiva yang lain. Akun aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditas. Jadi misalkan ada di kewajiban, itu disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo. Jadi pinjaman subordinasi disajikan setelah kewajiban lain dan sebelum ekuitas. Kemudian laporan laba rugi ini disajikan dalam bentuk multiple step sehingga jelas ya pendapatan ini jumlah pendapatan atau revenue, income, gain, or loss yang ada. Jadi komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Nah, ini adalah bentuk komisi pada reasuransi ya. Karena bagian tersebut atau bagian reasurator ini klaim yang telah disetujui dan dibayar dan diestimasi bagaimana reasurator atas klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim. Kemudian beban maksudnya pendapatan premi. Ini premi dan polis diakui sebesar pangsa pasar premi yang diterima oleh perusahaan. Jadi premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis atau kontrak. Nah, berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode resiko. Misalnya, pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi, maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode resiko. Kemudian dalam bentuk klaim. Nah, pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.
Jadi klaim itu sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui atau settled claims, klaim dalam proses penyelesaian atau outstanding claims, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim atau claim settlement expense diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Nah, kemudian kita berbicara atau mempelajari mengenai pengungkapan. Ya. Jadi pengungkapan ini harus disajikan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini mengenai 4 hal ya. Yang pertama, pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan. Kemudian yang kedua, transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim retensi sendiri. Dan yang keempat, kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1. Kemudian nomor 2, piutang premi dari penutupan polis bersama yang dimana maksud saya bersamaan menimbulkan utang premi kepada perusahaan anggota penutupan polis yang bersama. Kemudian jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto. Nah, ini nanti konsep laba. Nah, konsep laba nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi cukup sekian, kita jumpa sesi yang akan datang. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.